Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Tapi umat muslim harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Berkat bimbingannya kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah ini. Bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan penghapus dosa, Syahrul Mubarak. Yang kedua kalinya, salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang paling mulia di atas bumi ini, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah yang kita rasakan saat sekarang. Dengan bersama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Karena di dalam ajaran agama Islam memiliki aturan-aturan serta ilmu yang berkaitan dengan tata cara kehidupan manusia. Aturan-aturan yang tidak lain tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Banyak hal yang diajarkan oleh agama Islam untuk tercapainya tujuan tersebut. Salah satu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah memiliki badan yang sehat. Maka dari itu, di dalam agama Islam dijelaskan mengenai ilmu yang berkaitan dengan kesehatan umat manusia. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Islam memandang kesehatan merupakan salah satu nikmat yang harus disyukuri. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan ditempatkannya nikmat kesehatan kedua setelah nikmat keimanan. Karena untuk mengerjakan semua ibadah yang diajarkan oleh agama Islam seperti solat, berpuasa, naik haji dan lain-lain, itu diperlukan badan yang sehat. Maka dari itulah kesehatan dianggap sangat penting bagi agama Islam. Namun meski demikian, banyak umat manusia yang melalaikan nikmat kesehatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirum minan nas, as-sihhatu wal farar." Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, anak akan berbagi tips bagaimana cara menjaga kesehatan di saat bulan Ramadan. Di sini anak ada 5 tips bagaimana cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Yang pertama, saat berbuka, awali dengan makanan atau minuman yang manis, seperti kurma, teh manis, dan minuman manis lainnya. Demikian juga Rasulullah telah memerintahkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, maka cukup dengan air putih saja. Dari Anas bin Malik, dia bercerita, Nabi biasanya berbuka puasa dengan rutab atau kurma yang segar sehabis mengerjakan sholat. Jika tidak mendapatkan rutab tersebut, maka Nabi berbuka puasa dengan tamar atau kurma masak yang sudah lama dipetik. Dan jika tidak mendapatkan tamar tersebut, maka cukup meminum air putih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Memberi sesuatu yang manis bagi anggota tubuh saat perut kosong itu lebih diterima dan bermanfaat bagi tubuh. Apalagi badan yang sehat akan menjadi lebih kuat.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tips yang kedua, hindari minum air dingin dan es. Sudah disebut di atas, apabila tak ada kurma minumlah air putih. Pada saat berpuasa, tubuh mengalami kekeringan atau dehidrasi. Sehingga apabila dibasahi dengan air, maka akan sangat bermanfaat memberikan kesegaran pada tubuh. Sebaliknya, hindari untuk langsung minum air dingin atau es karena akan menyebabkan perut kembung. Khusus untuk mereka yang beraktivitas lebih seperti melakukan olahraga berat, bekerja berat sehingga mengeluarkan keringat yang berlebihan, dianjurkan untuk meminum air biasa karena akan lebih diserap daripada minum air dingin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tips yang ketiga, berbuka hendaknya dilakukan secara bertahap. Setelah berbuka dengan makanan dan minuman yang manis, sebaiknya perut diistirahatkan terlebih dahulu, lebih kurang 30-60 menit sebelum menyantap hidangan berbuka puasa. Pada saat menyantap makanan pun, sebaiknya dilakukan secara bertahap. Jangan langsung berlebihan, supaya lambung kita tidak terkejut atau tidak mendadak keras. Sebaliknya, jangan makan terlalu sedikit, terutama saat sahur, sebab hal ini akan menurunkan daya tahan tubuh sewaktu berpuasa. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tips yang keempat, banyak minum air putih pada malam hari dan saat sahur. Perbanyaklah minum air putih serta selingan dengan bahan berkalori tinggi. Misalnya madu, kurma, susu, dan lain-lainnya. Untuk mencegah dehidrasi dan kekeringan tubuh dari aktivitas di siang hari yang banyak mengeluarkan keringat di ruangan terbuka maupun di ruangan ber-AC. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tips yang kelima atau tips yang terakhir, berolahraga ringan. Menjaga kesehatan di bulan Ramadan bukan berarti kita menghindari yang namanya olahraga. Justru sangat dianjurkan, apalagi yang ringan-ringan saja. Berolahraga bisa dilakukan di pagi hari, seperti berjalan, lari di tempat, senam, serta bersepeda. Aktivitas pada saat puasa justru akan merangsang pengeluaran hormon-hormon anti-insulin yang berfungsi melepas gula darah, dari simpanan energi, sehingga kadar gula tidak akan menurun dan pada akhirnya tubuh bugar sepanjang hari. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri pribadi yang patut ini. Kepada Allah Ana memohon ampun dan kepada antum semua Ana memohon maaf. Wa nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.